Orang itu ada yang ilmunya tinggi tapi wawasannya kurang. Ada juga yang wawasannya luas tapi ilmunya sedikit. Ada yang ya ilmunya tinggi, ya wawasannya pun luas. Ada yang terakhir, ilmu gak punya, wawasan pun sempit. Nah, ketika keempat-empat orang ini semua berbicara, itu akan menghasilkan sesuatu yang berbeda, baik dari statement, solusi, ataupun fatwa. Yang pertama, orang ilmunya tinggi tapi wawasannya kurang, maka ia cenderung apa yang disampaikannya pasti kaku. Secara tekstual berbicaranya tetapi tepat sasaran, dan ia jago dalam bidang dalil. Tetapi ketika diberikan masalah-masalah yang sifatnya waqi'iyah, masalah-masalah kontemporer yang zaman sekarang lebih banyak ditemukan di masyarakat, itu cenderung agak kaku atau kadang-kala bingung karena tidak terdapat dalam teks yang ia ketahui dan ia baca. Tapi tepat sasaran tetap, itu baik. Yang kedua, wawasannya luas tapi ilmunya sedikit, maka orang seperti ini cenderung jago dalam menyampaikan sesuatu, hebat dalam menyampaikan hal. Satu kata bisa 1 jam atau bahkan lebih, tetapi minim dalam bidang dalil. Atau bisa jadi apa yang ia sampaikan itu tidak dapat sumbernya dari mana. Bisa jadi bikinan sendiri karena logikanya main, wawasannya luas. Nah, tapi orang ini bermasalah, tidak bisa dipakai rujukan untuk hukum. Karena kenapa? Ia tidak memiliki ilmu yang cukup. Nah, maka orang seperti ini harus berguru lagi. Dalam menyampaikan apapun, ia harus memiliki ilmu dari seorang guru agar supaya apa yang ia sampaikan itu lebih tepat pada sasaran. Yang ketiga, ini yang bagus. Ilmunya tinggi, wawasannya pun luas. Nah, orang yang seperti ini jarang ditemukan. Ya ilmunya tinggi, ya wawasannya luas. Maka omongan daripada orang yang seperti ini itu cenderung gampang dicerna, nikmat didengarkan, dan orang itu pasti bakal suka. Tentunya dalam hal kebaikan. Nah, seperti contoh kalau di kita terkenal ada yang namanya seorang dari kalangan Nahdliyin itu Gus Baha. Ya, ada juga yang berkata Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat itu juga sama, ilmunya tinggi, wawasannya luas. Tapi saya lebih cenderung ke Gus Baha. Yang keempat, ini yang parah. Ilmunya nggak ada, wawasannya pun sempit. Seperti siapa? Kita jangan nuduh orang. Seperti saya umpamanya. Nah, maka bagi orang yang seperti ini, jangan jauh-jauh dari guru dan kitab. Ya, harus punya orang yang membimbing dan juga punya rujukan dalam kitab. Nah, Anda mau jadi seperti yang mana? Karena keempat-empat orang-orang yang 4 macam ini masing-masing akan menghasilkan omongan atau hasil pembicaraan yang berbeda.